itu nggak dapetin Karasaken, mungkin aja kalau menurutku pribadi ya. Ya. Tadi base-nya masih bertahan. Mungkin aja, kenapa? Heavy crossbow, clear minion cepet. Bisa ngasih dealing damage Dealing juga. damage-nya besar banget, area of effect. Ya. Jadi pertimbangan dari seorang Dreams menuju ke arah seorang Saken itu tepat banget. Tepat. 1000 juta % tepat dan itu mendapatkan kemenangan. Tapi dengan ada Cecilian di sini membuat game di arah late game-nya ini benar-benar imbang. Imbang. Antara Wanwan dan juga Cecilian. Oke, tapi sekali lagi kita masih menantikan pick keempat dan kelima dari EVOS Legends. Mengingat mereka sudah mempunyai Grok. Grok masih cukup versatile juga, mau ditaruh di area XP lane atau di roamer. Ternyata Gashen, oh my god, Versik. Gashen yang dia pilih sebagai hero di area jungler. Sementara Esmeralda akan digunakan oleh Psychots di bagian XP lane. Oke, Gashen ini jadi salah satu hero juga yang bisa ngejawab semua draft dari Bigetron Alpha sepertinya, karena kita tahu burst damage dari Gashen ini bisa banget untuk instant kill ke arah hero-hero dari Bigetron Alpha, karena di sana Digi nggak punya durabilitas yang tinggi, Pakuito pun sama karena pasti build-nya ke arah damage. Terutama kan kombonya nggak jalan dan kita akan menuju ke arah The Land of Sound untuk melihat di game yang kedua apakah EVOS Legends akan mengaum keras di Piala Presiden Esports 2022 Esports untuk negeri atau bahkan Bigetron Alpha akan memasukkan EVOS Legends ke perangkap mereka. Yes, dan balik lagi bersama duo pilek, ada Reddit Overkill di sini dan juga Ranger Emas yang pasti akan menemani kalian di game kita yang kedua. Melihat di arah tengah sana, Dreams mencoba membantu seorang Hijume untuk melakukan clearing minion saja, dan Max dengan 3X-nya Retribution dikeluarkan untuk menyelamatkan purple buff yang dia miliki karena ada pressure yang terlihat dari seorang Dreams. Sementara Time Alarm Bomb lagi dan lagi KYY hanya untuk mengetahui visions atau pergerakan dari teman-teman EVOS Legends saja. Belum ada pergerakan yang cukup berarti. Mengingat kedua belah jungler masih membutuhkan beberapa level terlebih dahulu untuk bisa engage ke arah laning yang mereka tuju. Dan bahkan ini dia yang diuntungkan oleh dari seorang Dreams itu sendiri. Kenapa? Dia lagi-lagi akan first blood di arah top lane, tapi nampaknya terlalu dini selain kesempurnaan sprintnya. Sorizo masih bertahan. Dreams lagi-lagi menggunakan satu buah Grok bisa melakukan playmaker, dan ini yang harus diatasi oleh seorang KY. Jangan sampai dia menggunakan satu buah time journey-nya ketika momentum yang tidak tepat. Jangan sampai terlambat ataupun terlalu terburu-buru. Ya. Jadi bisa kita bilang harus pas banget Timingnya dari time journey ya pastinya. Dan sekarang back to the Land of Down, di mana Dreams tertangkap oleh reverse time di depan sana. Coba dia bikin damage, pokingan saja. Second karena belum memiliki cukup banyak item di menit yang pertama kita ini. Masih bermain cukup aman untuk kedua belah tim, mengingat kalau dari segi early game, kedua belah tim mempunyai power yang sama, di mana jungler mereka ini level 4 sih udah bisa mempick off player-player backliner dari masing-masing lawannya. Tapi balik lagi, untuk di area late game sama-sama kuat, aku bisa bilang, karena mereka dari Bigetron Alpha bawa Cecilian, sementara dari EVOS Legends, kita tahu gimana Wanwan bisa menciptakan momen yang baik dan membuat semua player terpick up dari Bigetron Alpha. Tapi Turtle Camp, presented by Lita, sudah mulai hadir di menit yang kedua. Di bagian atas kita lihat sudah ada pergerakan dari Versik menuju ke Turtle yang pertama, sementara Max harus mengambil purple buff terlebih dahulu. Oke, kita lihat retribution dari Versik harusnya ini sangat mantap karena tidak ada Max terlalu jauh posisinya di arah bottom lane. Lihat dari Franz, seorang diri mencoba untuk mempertahankan dengan clear minion saja, tapi plating tetap diamankan oleh seorang Saken. Melihat posisi seperti ini, Versik harusnya udah mulai respon. Pertama, dia udah punya purple, dia udah punya buff turtle, dan dia nggak boleh langsung memilih menuju ke arah seorang Pakuito atau Yurina sekalipun. Kenapa? Karena kalau dia fokus ke arah dua hero itu yang bisa melakukan dash, nggak menutup kemungkinan combo incantations yang dia miliki itu akan miss. Jadi menurut aku pribadi, ini benar-benar YPPA. YPPA, apa tuh Ji? Yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti, tapi sekarang Shadow Blade Slaughter, kemudian dikeluarkan dari Max, now Ostrike. Oke, one more hit dari Max dan hilang first blood. Presented by Becha untuk seorang Versik, di mana surprise attack yang dia keluarkan benar-benar akurat dan membuat Max nggak bisa melarikan diri. Tapi lagi-lagi di area XP lane, Sorizo harus lari ke bagian belakang meninggalkan laning phase yang dia miliki dengan satu katapult yang masih tertinggal, Oji. Oke. Yang mereka harus lakukan kali ini adalah di mana caranya dari Versik mengamankan tempo permainan mereka di game yang kedua. Ingat, seorang Gashen ini memang di late game punya burst damage yang cukup berat. Tapi entah mengapa, aku tetap mengkategorikan Gashen ini sebagai satu buah hero unlimited. Bahkan Gashen sangat-sangat perkasa, memakan lagi point kill.
Akankah ada point kill selanjutnya di bottom lane? Menuju ke arah seorang KYY. Hijume mencoba untuk menarik pergerakan di salah sakit. Langsung sprint ke arah belakang. Nomor Wall Charles. Dan bahkan di posisi dari Bigetron Alpha. Mereka tidak terlalu gentar untuk diserang oleh pemain dari tim EVOS Legends. Yes, but now di bagian atas, Sorizo berhasil melakukan cutting minion atas seorang Psychot. Sementara masih ada pergerakan atau pola permainan yang sama dari kedua belah tim. Mereka nggak mau terlalu engage banget. Masih 2 melawan 2 di bagian bawah. Dan Psychot untuk saat ini yang menerima banyak sekali pokingan damage. Tapi kita sudah menyaksikan adanya Turtle Camp presented by Lita yang hadir lagi di menit yang keempat. Di mana kedua belah tim sepertinya akan sudah mulai bersiap kembali menuju ke bagian Turtle. Sorizo di bagian atas mengetahui ada pergerakan dari Versix. Coba dicil begitu saja. Oke, Candenses yang connect, belum ada Sword Spike yang menempel di tubuh seorang Sorizo sehingga dirinya masih bisa melakukan regen SP-nya dan siap untuk melakukan kontes di bagian atas. Mengingat Moreno sudah mulai mendekat juga. Bad Impact dikeluarkan hanya untuk mengetahui posisi dari EVOS Legends. Belakang sana Psychot mulai diganggu. Oke, damage yang sangat-sangat sekali Psychot. One more hit. Ionic Edge masih bisa dihindari, tapi sepertinya Hijume gak cukup depan. Tapi ternyata Turtle yang kedua lagi dan lagi milik EVOS Legends. Oke, distraction yang sangat bagus dilakukan oleh seorang Psychot ketika dari seorang Max memilih untuk mengejar seorang Psychot dan masih dengan seperti dia menyelamatkan dirinya. Tapi Dreams kembali di arah bottom lane, dia bakal coba untuk semaksimal mungkin untuk menahan minion yang mereka miliki. Walaupun turret terpecah setidaknya satu gerobak milik Bang Brans, ini masih diamankan oleh seorang Bang Brans di arah bottom lane. Tapi lihat kita head to head, Prison Bike udah show di mana 1-1 dengan Brans ini biasanya cukup menggetarkan lane of down dan bahkan Saken. Dari kemarin ini retailnya juga cukup perkasa ya, jangan sampai disepelekan ya. Oke, but now kita lihat lagi di bagian bawah 2 member dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. 4 orang di sana. Bigetron Alpha harus mulai berarti. Watchers dikeluarkan time journey dari seorang KYY menyelamatkan dirinya tapi belum ada follow up dari EVOS Legends yang bisa memberhentikan pergerakan karena second. Dan juga KYY benar-benar tepat sekali mengeluarkan time journey-nya membuat mereka bisa melarikan diri. Tapi sekarang Max, one last hit dan langsung didapatkan begitu saja oleh seorang Dreams. Ditutup pergerakannya, nggak bisa lari kemana-mana karena ada Shadow Blade Slaughter dari Versix yang terus-menerus connect ke arah tubuh dirinya dan membuat Pakuito bolong-bolong di menit yang ke-6. Wow, bukan hanya bolong-bolong tapi dia tidak bisa menahan even dengan adanya Athena sekalipun. Menurut aku pribadi, dibandingkan Athena, mainkan dari Oracle-nya. Kenapa? Mainkan heavy left jab-nya. Mainkan absorb damage-nya. Jadi ketika dia berada di garis depan, mainkan absorb, life steal, atau cooldown yang dia miliki. Ya, Jadi, untuk menghindari combo. jadi mungkin kan biasanya Pakuito ini akan bermain ke arah Bloodlust atau Dominance. Ya. Atau kalau dengan di jungler biasanya Bloodlust dia Hunter Strike. Ya, kalau misalnya dia mau Bloodlust Hunter Strike is oke, tapi item ketiga mainin Oracle-nya. Oke, tapi sekarang di bagian bawah terlihat Hijume, one more HP lagi yang dia milikin, belum ada follow up damage, tapi KYY flickernya nabrak tembok dan dari belakang kita lihat gimana pergerakan dari Versix yang hampir saja bisa mendapatkan satu orang second di bagian bawah yang masih bisa menghindari dengan adanya heavy crossbow yang dia keluarkan. Tapi sekarang di bagian Turtle-nya sudah mulai muncul kembali 2 member. Dan masih ada retributions dari seorang Max yang membuat Turtle yang ketiga diamankan. Tapi Sorizo terkena sword spike di depan sana, belum ada combo dari Versix. Oke, combo dikeluarkan 2, masih bisa dihindari sword spike dan dikeluarkan. Tapi di bareng bawah 2 member Moreno dan juga kayak nggak bisa bertahan dengan crossbow of tank dari seorang King Brans yang benar-benar on point mendapatkan 2 member dari Bigetron Alpha. Bang Brans! Brans Jet kali ini terbang ke angkasa, melambung jauh, terbang tinggi ke arah angin. So, kita lihat semua. Ini para pemain dari Bigetron Alpha, mereka kesulitan untuk jajan karena nggak ada diskon seperti Grab dengan ada 50%. Hingga buat kalian semua mau nobar, makan, pergi, jalan-jalan sama Ayang atau sama gebetan dan juga selingkuhan, bisa dapetin diskon 50%. Jadi langsung pakai kode promo grb.io/ppe atau scan QR code yang ada di bawah teman-teman semuanya. But back to the game. Dimana kita lihat EVOS Legends masih unggul dari beberapa objektif yang mereka sudah amankan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi dengan satu turret yang hancur dari masing-masing tim belum terlalu jauh sebenarnya untuk perolehan turret dari kedua belah tim. Ternyata di bagian atas ada sneaky-sneaky yang dilakukan menuju ke arah seorang second lagi dan lagi mengetahui keberadaannya Shadow Soldier. Slow spike dikeluarkan. Ini first time yang belum bisa mendapatkan siapapun, tapi second tertarik dengan ke arah belakang dan time journey yang sangat tepat. Waktunya, tapi sekarang Watchers dikeluarkan lagi dan lagi. Killing spree didapatkan. Versix double kill. Voting Moreno pun hilang killing spree untuk EVOS Legends di menit yang ke-8. Tapi sekarang Max,
What are you doing? Seorang diri nggak bisa mempick off siapapun, bahkan double kill untuk seorang Brans di bagian atas. Makanya pas lo bilang time journey yang tepat, itu bukan yang tepat karena belum ada wall charge. Dari awal game ini mulai gue udah bilang, time journey-nya harus tepat. Nggak boleh terburu-buru, nggak boleh terlambat. Karena ini yang akan diatasi, tapi lihat dari Versix. Damage akan masuk semua dan dia memilih untuk mundur. Ini adalah keputusan yang tepat ketika Lord Survive langsung kali si A-Series 5G sudah muncul ke Land of Down. Oke, sekarang kedua belah tim sudah mengetahui juga Lord. Yang pertama sepertinya sudah mulai berkumpul di bagian atas untuk melakukan setupnya. Tapi replay presented by Grab sudah mulai hadir. Dan kita menyaksikan gimana pergerakan dari teman-teman EVOS Legends cukup baik sekali. Mereka membuat time journey di pop up sehingga Dreams bisa mengeluarkan flicker dan juga wall charge dengan sangat tepat. Dan membuat 3 member bahkan 4 ketika Max mencoba mempick off satu orang player yaitu Versix di bagian belakang belum bisa. Malah 4 member dari Bigetron Alpha yang hilang. Itu dia yang harus diatasi, time journey yang tepat. Dan kalau bisa kita bilang, ini adalah saatnya KYY untuk melakukan gameplaynya. KYY harus mainin reverse time-nya. Dan KYY harus mancing Versix gunain incandescence-nya. Sulit, ya memang sulit. Karena mereka berada di dalam under kondisi dengan adanya perbandingan 10-1. Gold difference 2000 gold. Dan itu bukan hal yang mudah untuk dikejar untuk Bigetron Alpha. Tapi mereka punya satu chance untuk membalikan ini semua. Dengan apa? 2 shutdown Brass dan juga dari seorang Versix akan coba dihadapkan. Tapi lihat dari seorang Max mundur ke arah belakang. Wachas berhasil dihindari. Tidak pakai time journey. Time journey belum ada, tapi lihat David crossbow-nya terlalu David Saka. What are you doing? Davidnya terlalu terburu-buru. Lihat incandescence combo-nya gak berhasil dari seorang Versix. Tapi kayaknya tertinggal. Double kill dapatkan dari seorang Psychons. Dan bahkan di Bigetron Alpha harus kehilangan skor utama mereka. Crossbow of tank. Terbanglah tinggi Bang Bras menuju langit. Dan bahkan mendapatkan 3 poin atas Bigetron Alpha. Oke, EVOS Legends cukup mendominasi dari segi poin kill yang mereka miliki untuk saat ini 13-1 Bigetron Alpha. Benar-benar dalam pressure yang terus-menerus diberikan oleh EVOS Legends. Tapi sekarang Lord yang pertama sepertinya tidak akan ada kontes dari Bigetron Alpha. Mengetahui mereka sudah cukup kehilangan beberapa momentum yang mereka miliki ketika di bagian atas tadi. Dan diserahkan begitu saja secara cuma-cuma oleh Bigetron Alpha. Tapi lagi-lagi kita lihat gimana pergerakan dari Bigetron Alpha bisa diatasi semuanya sama teman-teman dari EVOS Legends. Mereka mengetahui timingnya kapan digunakan kalau altarnya. Dan kita tahu Bigetron Alpha punya hero-hero yang bisa mempick off dengan cepat. Dengan kehadiran Pakuito dan juga Seiken ketika kombonya tepat bisa menghilangkan langsung. Tapi Hijume, sang benteng perlindungan dari EVOS Legends yang membuat teman-teman dari Bigetron Alpha kesulitan untuk melakukan pick off kepada EVOS Legends. Untuk posisi Hijume sekarang masih oke. Tapi untuk dibawa menuju ke arah menit ke-18 nanti mungkin menurut gue pribadi udah tidak baik lagi. Mereka udah harus bermain flanking untuk seorang Versix dan kalau mau main front to back dari tim EVOS Legends mereka hanya mengandalkan 3 orang saja. Siapa? Grok, Paramis, Esmeralda. Mainkan itu. Mainkan itu di garis depannya, biarkan Brans untuk bertahan di arah backline dan Versix yang tidak ada di map. Karena kalau Versix ada di map itu akan jadi masalah untuk tim EVOS Legends itu sendiri. Dapat terdeteksi pergerakannya dan bahkan kita lihat Bigetron Alpha. Mereka tidak boleh terdistraction kembali dengan ada Psychos. Lihat, banyak banget skill yang dikeluarkan untuk seorang Psychos. Sedangkan 3 lane mereka masih 3 lane push plus Lord di arah top lane. Udah di atas menit 12, tidak ada pasif turret lagi. Yang harus dilakukan Bigetron Alpha adalah kali ini bertahan hidup dari Lordnya cukup keras. Lordnya berhasil dipecahkan, tapi apakah Super Minion kali ini mampu mereka hadapi? Turret dipecahkan di arah top lane dan bahkan di arah bottom lane. Hampir saja almost setengah SP lagi dari base turret di bagian bawah. Meskipun EVOS Legends cukup disiplin sejauh ini, mereka mundur secara teratur, nggak mau ada satu orang pun yang terpick off. Meskipun kita tahu dari Bigetron Alpha hanya mengandalkan reverse time saja untuk crowd control yang mereka miliki, mengingat player-player lain memiliki damage yang besar dengan tanpa adanya crowd control yang cukup. Ini akan mempersulit juga pergerakan dari Bigetron Alpha untuk mempick off player-player dari EVOS Legends. Ini benar-benar masih dipegang, aku bisa bilang, dari EVOS Legends untuk kendali di game kita yang kedua. Menurut aku chance mereka untuk mendapatkan Lord selanjutnya pun masih cukup besar, mengingat 7.000 perbedaan network dari kedua belah tim memperjauh lagi teman-teman dari Bigetron Alpha untuk bisa melakukan kontes di 48 detik yang akan datang. Tapi jangan sampai 7.000 ini meningkat sampai 10.000. Oke. Kenapa?
Karena 10.000 di tangan dari EVOS Legends. Lord kedua sudah enhance, diamankan oleh seorang EVOS Legends. Itu bisa dipastikan dalam angka persentase 80% mereka akan menabrak secara langsung. Tapi lihat di arah top lane, pilihan utama mereka mengejar Sorizo. Incandense dikeluarkan dan lihat Dagger-nya Versik gak masuk. Oke, karena mereka mungkin punya Brans, tapi di sini kasusnya Brans ini tidak lepas dengan Crossbow of Tank. Berarti tim fight selanjutnya ini tetap dengan full sword skill dengan kekurangan dari daya dobrak Bigetron Alpha. Dan again and again, Bapak Lord telah kembali ke line up dan tentunya dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A Series 5G. Sudah siap akan didapatkan Bigetron Alpha. Berapa gold difference Radit? Cukup jauh sekitar 8.000 gold differences dan tadi gue bilang jangan sampai 10.000. Dan itu akan ditabrak habis-habisan. Kalau ini karena Lord dari sini dia akan menuju ke arah 10.000 seperti yang udah gue bicarakan sebelumnya. Oke, dan pasti akan membuat Bigetron Alpha akan semakin tidak berkutik atas keganasan sang macan putih di game yang kedua. Satu yang bisa dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Apa tuh, Ji? Jaga Moreno-nya. Oke. Tahan dari segi time journey-nya. Oke. Bekuk seorang Versik dengan combo atau bahkan kalau mau tuker, Max bisa pukul ke orang Brans. Oke. Kalau mau tuker. Kalau mau tuker. Kalau Ya? mau tuker, Max tuker ke arah Brans. Biarkan belakangnya backline-nya dijaga sama seorang Moreno. Percayakan ke Moreno dan juga Saket. Tapi apakah itu terjadi? Kita langsung saksikan saja. Menuju ke arah Mace. Mace masih terdeteksi. Sorizo mencoba untuk menyelamatkan bibir depan di arah tengah. Bigetron Alpha gak mampu untuk menahan. Tapi lihat Incandense dikeluarkan. Satu dua with detection. Masuk terlalu dalam. Hijume, what are you doing? Bukan keputusan yang baik. Coba untuk menarik para pemain dari Bigetron Alpha dan bahkan ini diuntungkan oleh Bigetron Alpha. Kesalahan yang dibuat EVOS Legends ini membuat Bigetron menjadi satu buah momentum yang mereka inginkan dapatkan dengan mudah. Ya, karena semakin ditarik ke late game, kita tahu gimana Bad Impact bisa memberikan killing damage yang cukup besar. Tapi Shadow Blade Soldier belum ada combo yang dikeluarkan ke bagian depan. Tapi ternyata Sorizo membuka crossbow of Tank-nya, masih ada Winter Truncheon. Hanya untuk menyelamatkan diri saja, belum bisa ditangkap. Dengan adanya Sanguine Claw dari seorang Moreno, lagi-lagi pertempuran harus reset kembali. Karena sayang banget tadi. Hijume, aku bisa bilang terlalu jauh dive in-nya dengan menggunakan flicker untuk menarik pakai Shadow Stampede. Tapi sayang banget bisa dihindari dengan adanya time journey dari seorang KYY. Gue tahu dia stacknya penuh, hidup kembali. Tapi soft skill berapa banyak yang hilang? Berapa banyak momentum yang didapatkan dari Bigetron Alpha tanpa harus effort? Kenapa nggak coba pecahin turretnya dulu baru dia paksa teamfight? Time journey pun masih ada. Menurut gua itu inisiator yang sangat-sangat buang-buang waktu dan short skill. Semakin EVOS Legends membuang waktu, semakin kuat Bigetron Alpha. Oke, one more hit tapi masih bisa dihindari dengan flicker dari seorang Ki. Hengki di belakang sana harus recall terlebih dahulu untuk ke arah base-nya. Mengingat hampir saja Sword Spike dari Versik bisa untuk menumbangkan dirinya. Tapi lagi-lagi pertandingan diulur menjadi lebih lama lagi dan membuat Bigetron Alpha akan semakin kuat lagi. Kita tahu tadi udah mengejar ke arah 10.000 gold perbedaan dari kedua belah tim. Tapi sekarang sudah dikejar lagi. Ada perbedaan 8.000 saja. Dan semakin lama aku yakin banget Moreno udah punya stack lebih banyak. Bisa ngasih burst damage yang lebih besar lagi. Terutama karena backliner Versik ketika dia misstep ke bagian depan terkena bad impact. Ini bisa jadi suatu ancaman juga untuk EVOS Legends. Ketika momen-momen yang mereka ciptakan dengan hero-hero momennya terutama dari Versik ataupun dari Brans yang terlalu maju. Ini akan membuat Bigetron Alpha dapat momen di menit ke-17 ini. Dan untungnya EVOS Legends masih coba untuk mengatasi itu dengan cara apa? Freeze lane-nya. Ya. Freeze lane-nya tapi lihat Incandense dikeluarkan Versik, Miss Dagger. Di arah belakang sana Dreams mencoba untuk melakukan distraksi. Para pemain dari Bigetron Alpha, mereka ada Mix. Mix mengeker dan bahkan Versiknya kali ini total dikeluarkan one shot yang on point. Lihat sandwich yang dilakukan oleh seorang Psychon. Berhasil mendapatkan satu poin atas seorang Saket. Kayak tertake down dan ini bencana. Gak bisa masuk lebih dalam lagi, yang mereka butuhkan adalah Lord sekarang juga. Mereka harus dapetin Lord atau mereka akan bisa dibalikan keadaannya. Gak mungkin ini dipaksakan one strike push, sedangkan musuhnya punya Cecilian, sedangkan musuhnya punya Pakuito. Karena kalau mereka memaksakan, bisa terjadi keblunderan yang mengakibatkan epic comeback. Epic comeback itulah yang dihindari oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mereka bermain lebih disiplin tapi Wild Charge ke bagian atas Max. Dua member dari EVOS Legends sudah mulai bersiap juga. Max melarikan diri ke bagian belakang. Psychos mencoba untuk pick off dirinya. Masih bisa melarikan diri dengan jab-jab yang dia keluarkan. Hanya untuk defensif saja. Tapi sekarang
semua member dari Bigetron Alpha sudah mulai berkumpul kembali. Kita lihat defensif strategi seperti apa yang Bigetron Alpha punya. Mengingat mereka benar-benar punya high ground yang kuat. Ada Cecilian dan juga Iritel dengan heavy crossbow-nya bisa untuk melakukan clearing minion dengan cepat. Baik itu super wave minion sekalipun atau dengan Lord ketiga di game kita yang kedua. Tapi sekarang Orange Buff sudah diambankan oleh seorang Brans. Sehingga membuat EVOS Legends memiliki daya dobrak yang lebih besar lagi. Meskipun kita di bagian atas gimana teman-teman dari Bigetron Alpha harus melakukan perjuangan mereka biar lane-nya nggak maju secara berbarengan, Oji. Oke, dan bahkan ini nggak bisa mereka atasi. Yang mereka bisa atasi adalah di mana para pemain dari tim Bigetron Alpha harus mundur ke arah belakang. Manfaatkan Moreno, lihat berarti yang dilakukan. Ijume kembali ditumpahkan. Heavy crossbow masih ditahan dan bahkan ini keputusan cukup tepat. Tapi lihat di sisi sebaliknya Bang Brad terbang. Dan EVOS Legends sang macan putih mengaum. Memantapkan kemenangan 2 poin penuh. Roar! Oh my god, EVOS Legends semakin kuat lagi di match kita yang pertama dan langsung saja victory.